Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Agatha Skarbulan Mutiara Pamungkas. Di sini saya ingin menjelaskan tentang majas metafora. Majas metafora ini adalah sebuah majas yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menyadari bahwa kita itu terkadang kalau ngomong atau berbicara ketika kita melihat atau mendengarkan sesuatu menggunakan majas ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian majas metafora. Ayo kita mulai dulu ya. Ya, metafora. Apa sih itu metafora? Oke. Metafora adalah gaya bahasa yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain untuk atau bukan yang sebenarnya. Nah, kata-kata di dalam metafora ini biasanya menggunakan kata pembanding yang mengandung kata-kata yang memiliki benda sifat, fisik, ide, atau perbuatan lainnya. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan 3 kasus besar yang biasanya kita lihat, kita dengar sehari-hari tentang metafora, dan saya akan mengulasnya secara lebih lengkap. Apa itu arti metafora yang saya sajikan? Ya, oke. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus metafora yang pertama. Di sini ada studi kasusnya adalah video. Teman-teman harus menebak, mendengar dengan baik apa metafora yang sedang diucapkan, apa metafora yang sedang digunakan, dan apa artinya. Saya mulai ya. Contohnya Cirebon tuh waktu itu sempat gue lagi ada job Cirebon, anak-anak Cirebon ngomong sama gue terus gitu bilang kayaknya kita mau tutup deh ini komunitas. Soalnya udah nggak mau hidup. Ini gue baru tahu nih. Udah lama nih kejadiannya. Gue bilang udah mending tutup aja. Menara Gading nggak sih? Menara Gading apa? Ya Allah, ada deh Jakarta Utara gitu. Di mananya ini Gading? Nggak, apaan sih? Ya. Pokoknya Di intinya Menara Gading itu Ivory Tower itu sebuah Iya, it's like metaphor. Bahwa lu tuh udah too high up, you don't know what's going down in the real world. Kenapa Menara Gading? Kan gue yang nyiptain. Nah, dari contoh kasus video tadi, kita harus menebak apa sih kata-kata metaforanya. Ya, kata-kata metaforanya adalah Menara Gading. Nah, apa ya itu artinya Menara Gading? Mari saya akan bantu menjelaskan tentang arti metafora. Menara Gading yang dibicarakan itu bukan berbeda, sangat berbeda dengan daerah Kelapa Gading di Jakarta Utara, ya. Salah, itu berbeda. Menara Gading yang sesungguhnya adalah ini. Seperti gambar itu, atau Menara Gading itu biasa disebut dengan Ivory Tower. Nah, apa sih artinya Menara Gading kalau kita lihat dari gambar ini? Jadi Menara Gading itu adalah seseorang yang sudah berada di status sosial yang tinggi atau di tempat yang tinggi, yang nyaman, yang sudah mendapatkan hak istimewa yang lebih, dan orang tersebut tidak peduli dengan orang-orang di bawahnya yang masih berjuang untuk mendapatkan tempat yang sama seperti dia. Atau bisa kita sebut juga orang yang disebut Menara Gading itu adalah orang yang sombong dan tidak peduli. Ini artinya, Menara Gading adalah orang yang sombong atau tidak peduli. Nah, kata metafora ini bisa kita gunakan untuk menyindir orang atau bisa disebut juga dengan kata metafora ini mengandung arti yang hipokrit. Nah, kita bisa lebih terdengar baik kalau kita menggunakan kamu jangan terlalu Menara Gading atau kamu jangan seperti Menara Gading. Artinya kamu jangan sombong. Itu bisa digunakan. Nah, saya next selanjutnya. Selanjutnya adalah tanpa kita sadari, metafora itu ada 2 macam. Macam yang pertama adalah in
prasetya atau biasanya mengandung arti seperti ini. Metafora ini disandingkan bersama dengan pembandingnya secara langsung, sehingga mengandung makna yang implisit atau yang terlihat. Contohnya seperti ini. Andini itu kembang desa di sini. Artinya, kembang desa itu adalah si Andini. Tapi kita harus tahu, kembang desa itu apa sih? Kembang desa itu artinya adalah seorang wanita yang cantik, pintar, menarik di sebuah lingkungan masyarakat seperti di perdesaan. Dia biasanya yang wanita yang paling cantik disebut kembang desa. Ini ada juga metafora in absentia. Artinya, metafora ini mengandung makna eksplisit dan kata pembandingnya tidak secara langsung dituju pada objek. Ini artinya kita harus memahami dulu konteks pembicaraan atau bacaannya. Biar kita tahu, oh ini toh metaforanya. Oh ini arti dari metaforanya. Contohnya ya, para lelaki sangat mengagumi kembang desa itu. Nah, karena ini adalah metafora absentia atau metafora yang mengandung makna eksplisit, kita tidak bisa menerjemahkan lurus-lurus bahwa kembang desa itu adalah si lelaki. Itu beda, itu bukan. Nah, tapi kita harus tahu dulu makna konteks pembicaraan. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa kembang desa itu adalah wanita, artinya kembang desa ini tidak dijelaskan siapa. Tapi yang dijelaskan adalah lelakinya, lelaki yang mencintai, lelaki yang mengagumi seorang wanita yang disebut kembang desa. Seperti itu. Metafora itu punya 4 jenis yang harus kita ketahui. Oke, fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama adalah untuk memperindah karya sastra. Dengan metafora, kalau kita baca karya sastra dari novel-novel Indonesia, novel-novel terjemahan, atau novel-novel internasional, kita setidaknya bisa mengetahui metafora-metafora yang digunakan oleh penulis. Kenapa sih mereka menggunakan metafora itu? Biar kalimat-kalimat yang mereka tulis tidak terdengar membosankan atau tidak terdengar ya gamblang seperti itu saja. Tapi dengan menggunakan metafora, kata-katanya lebih. Dan yang kedua, membuat kata-kata lebih hidup. Ingat tadi, bahwa metafora itu biasanya bisa disandingkan dengan kata-kata yang berdasarkan sifat, fisik, ataupun ide, yang artinya ketiga hal itu hidup di antara kita sebagai manusia. Dengan menggunakan kata-kata metafora, kata-katanya lebih naas, lebih cantik, dan bisa lebih dimengerti oleh pembaca. Lalu yang ketiga, menjelaskan sesuatu yang abstrak ke konkret, artinya menjelaskan sesuatu yang luas menjadi yang lebih sempit. Dengan metafora ini, walaupun penjelasannya tidak panjang, tapi kita pasti tahu itu adalah penjelasan dari sesuatu yang abstrak. Yang keempat, yang terakhir adalah menambah pengetahuan pembaca. Ketika seorang pembaca membaca karya-karya sastra yang menggunakan metafora, setidaknya minimal pembaca itu akan menambah kosakata baru tentang metafora. Itu yang pertama. Yang kedua, pembaca akan mengerti dan akan memahami secara lebih detail tentang konteks bacaannya. Ketika ada metafora dan menurut dia bingung, dia bisa mengaitkan dengan konteks bacaannya atau konteks pembicaraannya. Ini lagi membicarakan apa sih? Kenapa sampai ujung-ujungnya menggunakan metafora ini? Nah, itu. Lalu, yang selanjutnya, kembali lagi ke studi kasus yang kedua. Nah, teman-teman ingat,
Di studi kasus ini adalah studi kasus yang paling sering kita lihat, kita dengar, kita baca. Iklan dari ucapan orang juga biasanya sering kita dengar, atau di iklan atau di majalah. Yaitu ini. Saya bacakan ya. Cara cerdas, pilih susu untuk si buah hati. Harus kita tekankan, yang mau kita bicarakan adalah ini. Si buah hati. Si buah hati ini yang menjadi kata-kata metafora untuk studi kasus ini. Nah, seberapa banyak teman-teman yang sadar bahwa ternyata buah hati itu adalah metafora. Oke, saya jelaskan ya. Buah hati itu apa sih? Buah hati itu di sini bukan menjelaskan artinya hati manusia organ atau hati cinta. Tapi bisa disebutkan dikaitkan dengan hati cinta, tapi tidak secara gamblang, tidak secara lurus-lurus artinya itu. Ya, salah, bukan. Buah hati yang sesungguhnya adalah seperti ini. Ya, ada anak-anak bayi yang lucu-lucu, anak yang lucu. Ini artinya bahwa buah hati itu ini gambarannya. Artinya buah hati adalah kenapa bisa kita sebut buah hati itu anak? Karena anak itu adalah sesuatu yang dicintai, yang diharapkan, yang disayangi oleh orang tua ataupun keluarganya. Sehingga anak bisa disebut juga buah hati. Hal yang dicintai oleh orang tuanya. Oke. Selanjutnya, ada studi kasus yang ketiga. Studi kasus ini adalah studi kasus yang sering kita lihat di berita atau sering kita baca di koran atau majalah. Itu ini. Nah, saya bacakan ya. Gus Yakut diminta babat tikus berdasi di Kemenak. Ya. Ayo coba kita tebak. Kata-kata metaforanya di mana di sini? Kata-kata metaforanya adalah di tikus berdasi. Sebenarnya tikus berdasi itu apa ya? Coba kita lihat anekdot di samping ini. Nah, tikus berdasi itu digambarkan seperti ini, teman-teman. Badannya besar, bentuknya tikus. Dia menggunakan dasi, dia menggunakan jas. Ini, menggunakan dasi, menggunakan jas. Nah, tikus ini bisa juga disebut dengan koruptor. Kenapa ya? Tikus dengan berdasi bisa ada hubungannya dengan koruptor. Mari saya jelaskan. Tikus sendiri, kalau kalian tahu, adalah hewan disebut hewan hama. Hewan yang kotor, hewan yang suka menggelogoti sesuatu, suka mengambil sesuatu. Kalau kita di rumah ada tikus, setidaknya lemari kita, meja kita, atau sesuatu yang bahannya dari plastik ataupun dari kayu, itu digelogoti sama dia. Atau kalau ada makanan, diambil sama dia, dimakan sama dia. Nah, artinya tikus itu adalah bisa dikatakan maling. Lalu ada kalimat berdasi. Nah, ada kata-kata berdasi ini mengandung arti ini. Orang yang menggunakan dasi, orang yang menggunakan kemeja dalam pekerjaannya, bisa kita sebut itu dia adalah orang yang elit, orang yang punya strata yang lebih tinggi dibandingkan kita. Nah, bisa kalau kita gabungkan, ini adalah seperti ini ya. Sebuah tikus berdasi itu adalah seseorang yang punya sifatnya kotor, yang suka menggelogoti, tapi dia berasal dari kaum elit. Contohnya adalah koruptor. Dia menggelogoti uang. Nah, kita bisa menggunakan tikus berdasi ini sebagai metafora yang baik
Ya, tidak bisa kita mengatakan kamu koruptor, atau koruptor itu kan sepertinya kasar. Kita bisa perhalus dengan kata-kata eksploitasi. Oke, lanjutnya. Dengan 3 studi kasus ini, kita bisa simpulkan secara singkat ya, bahwa metafora itu tidak bisa diterjemahkan lurus-lurus saja begitu. Seperti tadi, tikus berdasi. Tidak mungkin kita melihat di rumah kita ada tikus yang pakai dasi. Kan nggak mungkin. Nah, artinya ini dibutuhkan 2 hal. Kalau kita menemukan metafora dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, pertama adalah kita harus mengerti konteks pembicaraannya, konteks bacaannya, sedang membicarakan apa. Yang kedua, memahami dan mempelajari makna kata dari metafora tersebut. Nah, kita bisa menggunakannya, bisa disebut dengan cocokologi, tapi cocokologi yang benar, yang berdasarkan fakta, bukan cocokologi yang hanya asal menyatu-nyatukan saja. Tapi dengan metafora kita dilatih untuk tahu dulu apa sih yang dibicarakan, apa sih yang dibaca. Yang saya baca ini tentang apa. Setelah itu ada kata-kata metafora. Oh, digabungkan dari poin pertama konteksnya dengan kata-katanya. Teman-teman, akhirnya saya akan menjelaskan metafora dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita menggunakan loh kata-kata metafora ini. Saya akan memberikan list, ya ini list ini bukan berarti patokan ini hanya ini yang kita gunakan, tidak. Tapi ini 1/16 dari sekian banyak metafora yang ada yang biasa kita gunakan. Ini pertama, si jago merah yang artinya api. Contoh kalimat yang biasanya kita gunakan adalah ini. Si jago merah itu membakar habis rumah saya. Artinya kita bisa lihat, kita bisa terjemahkan bahwa si jago merah itu adalah api. Lanjutnya, kutu buku. Kutu buku adalah orang yang mencintai, yang menyukai membaca buku. Contohnya adalah Andini adalah kutu buku di keluarga ini. Lalu ada buah tangan. Nah, ini kalian dari SD, SMP pasti sudah mendengar buah tangan. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Contohnya, Bu Handoko membawa buah tangan untukmu. Artinya, Bu Handoko membawa oleh-oleh untukmu. Lalu ada anak emas, anak kesayangan. Contohnya adalah Budi, anak emas kedua orang tuanya. Budi, anak kesayangan kedua orang tuanya. Terus lalu ada berlapang dada, atau artinya tulus atau ikhlas. Biasanya ini berlapang dada biasa digunakan untuk turnamen-turnamen olahraga atau orang yang mendapatkan kesempatan yang kurang baik lah kesempatannya. Contohnya begini, Alexander meninggalkan lapangan dengan berlapang dada. Berarti Alexander meninggalkan lapangan dengan tulus ikhlas bahwa dia kalah. Lalu adalah tulang punggung atau disebut dengan tumpuan. Nih, Anto adalah tulang punggung keluarga. Anto adalah tumpuan dari keluarga. Teman-teman, akhirnya kita sudah berada di penghujung video di mana saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah metafora selalu menggunakan kata pembanding. Ingat ya, dari pengertian yang tadi saya jelaskan bahwa metafora itu menggunakan kata pembanding yang ada 4. Mengandung kata sifat, kata fisik, benda fisik maksudnya, ide, atau kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang kedua, metafora tidak bisa diterjemahkan lurus-lurus. Metafora harus dimengerti dengan membaca konteks dari bacaan atau pembicaraan kita. Lalu yang terakhir, metafora itu tanpa kita sadari digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita ngobrol, ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan berita, itu pasti ada metafora. Dan kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, kita harus pintar-pintar
mengakumulasikan atau pintar-pintar menganalisis yang mana sih metafora dan apa sih artinya, seperti itu. Atau itu bisa juga metafora itu bisa kita cari pengertiannya dari Google atau dari KBBI. Begitu teman-teman. Nah, akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya tentang metafora. Mungkin bila ada kesalahan pengucapan atau mungkin ada kesamaan nama ketika saya memberikan contoh, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyindir atau memberi maksud lain. Saya hanya memberikan contoh saja untuk memberikan penjelasan yang lebih terbuka, lebih teruntut begitu. Sekian dan terima kasih. Saya Agatha mengundurkan diri.